Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, pertemuan hari ketiga mengenai workshop Flutter. Untuk kemarin pembahasannya mengenai instalasi dan penggunaan widget. Lalu untuk hari ini dilanjut dengan penerapan widget dan integrasi API. Untuk sebelumnya, mungkin Bapak Ibu saya ingatkan untuk mengisi daftar hadirnya di setiap harinya. Lalu untuk Bapak Ibu yang merasa tertinggal materinya atau ingin menonton ulang materinya, bisa dilihat di forum. Untuk videonya juga akan di-share di forum sehari setelah workshop selesai di setiap harinya. Mungkin untuk materi hari ini mengenai penerapan widget dan integrasi API, dipersilahkan kepada Kang Alvin dan timnya untuk menjelaskan. Silahkan Kang Alvin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam materi ini tadi sudah disebutkan bahwa kita akan menggunakan penerapan dari bagaimana widget itu digunakan dan bagaimana kita mencoba integrasikan antara widget itu dengan API yang akan kita buat. Mungkin ada beberapa di sini siswa-siswinya juga yang belum terlalu paham penggunaan API itu seperti apa atau baru hanya mengenal saja. Mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu dari API tersebut. Untuk host, tolong enablekan yang saya dulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Saya mungkin penjelasan terlebih dahulu. Apa API with HTTP Flutter. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan penggunaan dari API tersebut, di mana API dari service atau dari server yang akan kita requestkan akan diimplementasikan terhadap Flutter tersebut. Karena untuk di zaman sekarang juga sudah banyak kita penggunaan API, entah itu penggunaan dengan REST API ataupun web service. Nah, selanjutnya apa itu API, bagaimana penggunaan API dan mengapa kita harus menggunakan API. Di sini bisa kita lihat API itu adalah yang namanya Application Programming Service. Nah, maksudnya itu dia adalah memungkinkan untuk developer juga mengintegrasikan dua bagian aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Nah, kenapa kita bisa sebut dia bisa mengintegrasikan dua bagian dari dua aplikasi atau lebih? Karena API ini dia fungsionalnya yaitu memisahkan juga antara view dan fungsional. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah aplikasi tidak menggunakan API, kemungkinan percepat proses development-nya juga akan lama. Karena kenapa terhubungan dengan proses pemercepat development, kita bisa memisahkan antara view dan fungsionalnya. Ketika kita menggunakan API ini, kita bisa membuat satu fungsi di mana kita bisa menggunakan
yaitu di berbagai macam platform. Nah, mungkin itu contoh dari sekilas API. Nah, mungkin ini penerapan dari fungsional dari API tersebut, di mana bisa terlihat di sini ada business logic, di mana business logic ini adalah sebuah middleware-nya atau penghubung antara database dan platform-platform yang dibutuhkan. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah service seperti contohnya login atau register, kita juga bisa menggunakannya itu di berbagai macam platform, entah itu di browser ataupun di mobile iOS atau mobile Android. Nah, selanjutnya dari penggunaan request itu yang nantinya akan dikirimkan kepada API ini dan akan terhubung ke database. Maka dari itu ketika kita menggunakan API ini, kita bisa membuat satu API dan bisa digunakan di berbagai banyak platform. Itu keuntungan dari penggunaan API. Karena ketika kita sudah masuk ke kompleks API, itu ke kompleks programming, itu kita membutuhkan API. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam apa yang ada di REST API Flutter tersebut. Sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah pernah membahas juga karena di Flutter ini memiliki banyak library yang dapat digunakan. Library-nya yaitu banyak sekali, salah satunya adalah penggunaan HTTP REST. Nah, HTTP ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada yang library bernama HTTP, HTTP_client, DIO, atau HTTP_service. Nah, yang biasa kita gunakan atau yang biasa programming gunakan itu kalau nggak HTTP atau DIO. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita untuk membuat sebuah fungsional atau membuat sebuah service di mana kita bisa terintegrasi dengan database. Karena dari Flutter ini kita akan menghubungkannya kepada API untuk masuk ke database seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembuatan REST API itu kita bisa lihat juga di bagian pubdev-nya penggunaan dari HTTP tersebut. Oke. Nah, di sini ada beberapa pub.dev-nya di mana kita bisa menggunakan berbagai banyak macam HTTP atau penggunaannya sesuai arsitektur yang kita gunakan. Kita tinggal search saja di sini HTTP. Nah, yang biasa kita gunakan untuk penggunaan dari HTTP request adalah yang namanya library HTTP tersebut. Di mana di sini kita bisa lihat HTTP itu biasa kita gunakan adalah post, get, ataupun put kan. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan HTTP request tersebut, di mana HTTP request ini yang nantinya akan kita gunakan untuk terhubung ke API service-nya. Seperti itu. Selanjutnya yang DIO. Di penggunaan dari DIO juga sama seperti HTTP request biasanya, namun di sini perbedaannya dia juga powerful HTTP client, di mana dia bisa support juga request cancellation dan file downloading. Seperti itu. Nah, di sini saya biasa menggunakan DIO untuk melakukan download data yang lumayan banyak biasanya dalam satu waktu. Namun biasa digunakan untuk data-data seperti hanya input data saja atau register data user atau login, itu saya biasa menggunakan HTTP. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Oke, baik. Mungkin kita lanjut dulu. Terkait kita kembali lagi review untuk widget, penggunaan widget itu. Nah, kita sudah mulai masuk ke ranah untuk membuat sebuah aplikasinya. Karena 2 hari kemarin itu di sini kita hanya memperkenalkan introduction terkait Flutter dan penggunaan Flutter atau kegunaan Flutter tersebut. Untuk sekarang kita sudah memasuki bagaimana cara membuat sebuah aplikasi, pengenalan dari widget tersebut, dan hari ini juga kita akan menggunakan API. Kita targetkan sampai jam 12 kita menggunakan API, di mana Bapak Ibu dan siswa-siswi bebas menggunakan API seperti API-nya seperti apa. Jika yang sudah familiar dengan API bisa menggunakan Node.js, Python, atau PHP juga. Namun untuk di materi sekarang ini kita akan menggunakannya PHP, database-nya menggunakan MySQL. Dan kita menggunakan tools-nya itu adalah ExamPP. Nah, jika belum ada yang memiliki ExamPP bisa di-download terlebih dahulu di link sini. Nah, bisa di-download terlebih dahulu untuk yang ingin mencoba penggunaan API-nya dan persiapkan tools-nya yaitu menggunakan SAMPP dan database MySQL. Namun jika Bapak Ibu sudah biasa di penggunaan API, bisa juga menggunakan API yang lain. Entah itu Node.js, Python, ataupun programming yang lainnya. Nah, selanjutnya mungkin akan dicontohkan oleh Saudara Reza mendemokan terkait dari penggunaan widget tersebut. ExamPP untuk PHP versi berapa yang nanti akan disampaikan? Kita di sini menggunakan versi yang 7.2 untuk PHP-nya. 7.2 atau 7.4. Maaf, Mas Alvin. Ya. Kalau pakai Laragon bisa nggak? Untuk pembuatan dari servisnya? Ya. Ya, Laragon bisa nggak? Bisa saja, Mbak. Bebas untuk penggunaan dari servisnya. Yang terpenting ketika kita menggunakan di testingnya atau return yang kita ambilnya itu ada gitu. Kita bisa menggunakan Golang juga, ataupun jika yang sudah expert atau ingin menggunakan framework seperti Laravel menjadikan API-nya juga bisa. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk selanjutnya bisa didemokan penggunaan widget terlebih dahulu oleh Saudara Reza. Kepada Saudara Reza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fahreza dari SMK 13 Bandung. Saya merupakan peserta PKL di PPTK ITB. Dalam pertemuan kali ini saya akan widget itu sendiri merupakan suatu material atau komponen yang menyusun setiap bagian di dalam Flutter. Jadi setiap tampilan yang Bapak Ibu lihat nantinya di dalam aplikasi Flutter yang kita buat, memang tidak ada gambarnya. Halo? Maaf, boleh di-mute dulu. Nah, jadi ini yang bisa dilihat di sini, semua bagian yang ada di dalam aplikasi Flutter itu merupakan widget. Nah, jadi bisa disimpulkan widget itu merupakan suatu material yang menyusun
suatu aplikasi di dalam Flutter ini. Dan juga aplikasi Flutter ini pun tentunya terdiri dari banyak sekali widget. Nah, untuk contohnya, saya akan langsung mendemokan saja penggunaan widget di dalam Flutter. Nah, sebelumnya Bapak Ibu boleh buka dulu Flutter-nya dan juga membuat new Flutter project-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah membuat new Flutter project-nya, tampilan awal dari project tersebut adalah seperti ini, yang mana ini merupakan tampilan default yang Flutter sediakan. Nah, kita akan hapus saja dulu semuanya. Nah, kita akan mencoba membuat tampilan Flutter-nya dari awal lagi. Nah, yang pertama kita lakukan gunakan widget-widget di dalam Flutter, yaitu mengimport package-nya terlebih dahulu. Di mana package ini nantinya berisi semua widget yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi Flutter. Nah, sekarang kita importkan dulu. Nah, kita mengimportkan terlebih dahulu package slice material.dat-nya. Lalu kita membuat sebuah void main. Nah, saat ini yang bisa dilihat ini adalah merupakan bagian dari widget itu sendiri. Di mana jika dilihat di sini ada kelas MyApp, extend, stateless widget. Nah, stateless widget ini merupakan sebuah widget awal yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan saja. Jadi jika kita menggunakan stateless widget, maka isi dari stateless widget tersebut hanya merupakan tampilan statik. Nah, namun jika kita ingin membuat sebuah tampilan di mana tampilan tersebutnya nanti bisa berisi sebuah function atau void, maka kita bisa menggunakan yang namanya stateful widget. Nah, di mana stateful widget ini nanti isinya bisa kita isikan dengan void atau function yang bisa memuat sebuah operasi. Nah, tapi karena kita akan belajar mengenai tampilannya terlebih dahulu, maka kita akan menggunakan stateless widget saja. Nah, di dalam sini merupakan return di mana ini merupakan sebuah return awal yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi Flutter kita. Nah, untuk kali ini kita akan yang pertama itu adalah scaffold. Di mana scaffold ini bisa dibilang merupakan tampilan awal yang bisa membuat sebuah tampilan aplikasi tersebut menjadi lebih baik. Nah, scaffold ini pun memiliki banyak sekali parameter, di mana diantaranya adalah add bar dan juga body. Nah, di dalam scaffold ini pun bisa dibuat ada floating action button dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan mulai mencoba parameter yang ada di dalam scaffold ini, yaitu add bar. Di mana add bar ini merupakan tampilan yang ada di atas ini.
Nah, bisa dilihat ini di dalam scaffold ini saya menggunakan app bar, di mana app bar ini merupakan widget yang bisa kita gunakan. Nah, di dalam app bar ini pun saya menyimpan lagi sebuah widget di mana teks ini bisa kita masukkan teks yang bisa diedit tentunya. Setelah app bar, kita akan membuat body untuk bagian body dari aplikasi nantinya. Bodinya, karena kita akan membuat sebuah ini, maka kita akan coba terlebih dahulu menggunakan text form field. Nah, bisa dilihat di sini, saya membuat sebuah widget itu berupa text form field. Nah, di mana saat kita membuat widget text form field ini, di mana widget text form field ini sendiri berada di dalam sebuah widget lainnya.
Nah, jika diperhatikan dari atas ini, bodinya di sini menggunakan padding, lalu di dalam padding ini mempunyai sebuah child, di mana child ini merupakan sebuah properti yang nantinya bisa diisikan oleh widget lainnya. Nah, di mana di dalam child yang pertama ini menggunakan form, lalu di bawahnya ada lagi child yang kita menggunakan column, dan lalu di sini ada children. Nah, apa bedanya child dan children ini? Jika child ini itu hanya bisa memuat satu buah widget lain, di mana jika dilihat di sini, jika child hanya bisa mengisikan dengan widget column, dan ini hanya form saja. Namun jika kita menggunakan children, maka bisa diisi oleh lebih dari satu widget. Contohnya di sini kita mengisikan dengan 2 buah widget tag form field dan juga menggunakan 1 buah widget raise button. Nah, sekarang kan kita coba lihat dulu tampilannya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat juga yang seperti kita diskusikan kemarin juga dan kita paparkan juga bahwa di sini kita penggunaan dari widget tersebut di mana scaffold itu adalah kanvas untuk yang kanvas kedua setelah material apps, dan setelah itu di kanvas yang kedua ini kita simpan berbagai macam widget yang dipadukan satu sama lain. Nah, contohnya seperti tadi ada padding. Padding itu dia dijadikan sebagai widget atau dijadikan sebagai objek. Setelah itu di dalam objek padding dia memiliki lagi yang namanya widget form. Nah, selanjutnya di dalam form itu ada juga widget column. Nah, maka dari itu dari widget-widget yang tadinya bisa dipisah-pisah, namun jika kita disatukan jadi lebih bagus. Nah, itu dari penggunaan Flutter tersebut.
habis. Ampun Bang Jago. Bang Jakir pinter. Dor. Superman. 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 Dia kapan suntik lagi, Bu? Kira lu siapa? Agak ada listriknya. Oke, baik. Di sini ada yang bertanya harus belajar bahasa Dart dulu. Sebenarnya ya jika memang dalam Flutter ini sama dengan React Native ataupun Ionic yang kita gunakan, ada bahasa yang lainnya yang kita harus sedikit dipelajari. Namun dalam Dart ini untuk di Flutter-nya tersebut ini dia masih termasuk di Flutter-nya, di mana dia itu memiliki widget-widgetnya. Jadi bisa dilihat lagi Reja, tolong di bagian material app-nya di blok. Nah, di material app ini di Flutter, di SDK Flutter-nya gitu. Dari Flutter ini dia ada material app, di mana material app itu hanya widget. Jadi jika kita asumsikan kepada HTML, kita penggunaan dari HTML ini, dia itu material app ini bisa dibilang adalah body dari HTML tersebut. Nah, selanjutnya yang scaffold ini, dia itu scaffold itu adalah div awal atau kontainer awal untuk dari HTML tersebut. Nah, selanjutnya bawah lagi Reza, yang kontainer bisa lihat. Nah, yang kontainer ini adalah div di HTML itu untuk pembuatan dari main kanvasnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk penggunaan dari widget ini itu kita bisa banyak belajar juga yang sebelumnya bisa kita lihat di mana Google. Nah, di widget katalog ini. Di widget katalog ini Bapak Ibu beserta siswa-siswinya bisa mempelajari bagaimana cara penggunaan dari widget-widget yang contohnya itu seperti ini. Nah, ada apakah itu form, column, ini bebas kita bisa manipulasi sendiri berdasarkan apa yang kita butuhkan. Contohnya di sini ada layout. Apa saja yang ada terdapat pada layout. Nah, di sini layout dia memiliki widget namanya align atau aspect ratio. Ada container, center, nah, dan yang lainnya. Di sini jika kita klik, apa yang akan ada misalkan di size box. Kita lihat bagaimana cara penggunaan size box. Nah, sudah ada videonya juga. Di sini bisa kita lihat contoh videonya penggunaannya bagaimana dan cara menggunakan dari size box ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di widget ini kita harus bisa memilah juga bagaimana penggunaan untuk tampilan. Ini untuk tampilan terlebih dahulu untuk UI yang akan kita gunakan. Baik, bisa dilanjutkan lagi, Reza.
Di sini Pak Siswanto, apakah ada modul tutorial pengenalan DAT dan contoh pembuatan aplikasi sederhananya? Nah, untuk pembuatan aplikasi sederhananya sudah pernah dibuat ya yang kalkulator ya? Sudah buat? Udah. Iya. Jadi nanti kita akan sharekan juga contoh pembuatan dari aplikasi sederhana di mana kita membuat itu tuh adalah kalkulator. Benar kan Reza, kalkulator? Ya, kita menggunakan kalkulator, contoh sampel kalkulator beserta fungsinya. Nanti akan kita tunjukkan juga linknya video tersebut. Baik, bisa dilanjutkan lagi Reza dan dengan penjelasannya. Nah, seperti yang sudah tadi Calvin jelaskan, dalam Flutter ini kan kita terdiri dari banyak sekali widget. Nah, seperti yang telah tadi dibuat, saat kita membuat widget F-bar ini, maka widget F-bar ini akan tertampilkan di sini, di bagian awalnya. Nah, sama seperti saat kita membuat sebuah halaman dalam HTML, maka semua halaman itu pun akan tersusun sesuai dengan apa yang kita buat di dalam code-nya. Nah, jika dilihat di code-nya ini kan, tadi yang kita awal buat itu F-bar. Maka F-bar ini adalah bagian F-bar untuk aplikasinya. Lalu saat kita masuk ke bagian body, nah di sini maka ada text form field, 2 buah text form field, dan 1 raise button. Dimana saat kita menuliskan code-nya pun, urutannya ada yang pertama text form field untuk username, lalu ada untuk password, dan juga ada raise button untuk button login. Nah, jadi sama seperti saat membuat tampilan di dalam HTML, maka kode yang pertama kita buat atau pertama kita susun terlebih dahulu akan tampil sesuai dengan urutan saat kita menuliskan kodenya. Seperti itu. Nah, contoh untuk di sini, fungsi dari text form field ini itu untuk menambahkan sebuah inputan di mana nantinya inputan ini seperti saat kita di HTML pun kan kita, nah fungsinya pun sama untuk di dalam Flutter ini. Jadi kita bisa isikan berupa teks yang dimana teks ini nantinya bisa kita ambil value-nya dan bisa kita proses untuk di widget ini. Lalu nanti ada password juga. Nah, di sini kan di password bisa dilihat ini ada berubah menjadi titik-titik ini. Ini bisa berubah karena saat tadi membuat text form field untuk password, kita menambahkan sebuah decoration di mana di sini ada obscure text true. Nah, ini untuk membuat saat kita mengetikkannya itu berubah menjadi titik-titik seperti ini. Nah, lalu untuk di buttonnya sendiri, di situ juga terdapat sebuah child yang berupa teks dengan tulisan login. Nah, di mana sebenarnya button ini pun ada jenis button yang lainnya, yaitu material button dan juga flat button. Nah, perbedaannya mungkin hanya ada di tampilan saat buttonnya tersebut ditambahkan. Nah, ini pun buttonnya bisa kita ubah dan kita edit sesuai dengan keinginan kita. Contohnya misalkan kita akan membuat teksnya menjadi berwarna putih, kita tinggal tambahkan saja di dalam teksnya itu style. Nah, nah ini teks yang tadi di button tersebut berubah menjadi warna putih.
Nah, maka sebenarnya untuk tampilan widget ini seperti tadi sudah Calvin jelaskan, kita bisa langsung melihatnya di documentation yang sudah disediakan oleh Flutter itu sendiri. Tergantung dari apa yang akan kita buat dan tampilan seperti apa yang akan kita butuhkan. Nah, jadi karena saat ini kita akan membuat sebuah tampilan mungkin register menggunakan API, maka widget yang akan kita gunakan nanti itu seperti ini. Oke, baik. Jadi itu sedikit penjelasan terkait dari penggunaan widgetnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba penjelasan bagaimana penggunaan API tersebut. Untuk sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Di sini ada yang bertanya, Pak Iko Bagas, apakah API-nya sudah disediakan atau bikin sendiri? Nah, untuk pembuatannya kita sudah membuatnya, namun kita akan demokan dari nol untuk pembuatan API-nya. Nah, jika Bapak, Ibu dan adik-adik siswa-siswi mencoba, bisa silahkan mencoba lihat beserta demonya. Nah, di sini ada dari Nazira SMKN 2. Hasil record kemarin sudah ada share belum dari kemarin, jaringan di daerahku gak stabil. Ya, untuk penggunaan dari record kemarin sedang di proses untuk nanti muncul di YouTube. Nah, di sini ada dari Hitness Muharam, kalau error di bagian media query off yang tadi apa yang harus dirubah? Oke, baik. Mungkin kita contohkan terlebih dahulu. Kenapa ada media query untuk error yang tadi? Nah, kita lihat di sini. Oke, mana share screen-nya? Nah, jadi tadi kan ada kenapa bisa error ya? Jadi media query of context itu dia sama halnya seperti mengambil seluruh bagian dari tampilan ini. Karena biasa yang saya gunakan juga atau beberapa programmer yang digunakan juga media query itu dia untuk mengambil pertama height, tinggi dan lebar, width, tinggi seluruh, tinggi atas sama tinggi besarnya samping ini di handphone. Kenapa bisa gitu? Karena itu mempermudah kita untuk melakukan responsif dari tampilannya. Karena ketika kita terlalu berlebihan penggunaan dari width-nya, karena pengukuran handphone itu kan berbeda. Handphone yang satu dengan handphone yang lainnya itu berbeda. Nah, maka dari itu untuk membuat sebuah media query of context itu kita menggunakan size dari besarnya kanvas ini dan dari lebarnya kanvas ini. Kita lanjut, kenapa tadi bisa error? Dikarenakan di scaffold ini
dia tidak mengetahui berbentuknya tampilan itu seperti apa. Maka dari itu di scaffold ini dia tidak tahu besarnya konteks atau kanvasnya itu berapa. Dia tidak mengetahui sehingga tadi terjadi error. Nah, maka dari itu kita yang pertama kali ketika kita generate aplikasi atau kita buat Flutter create new itu akan otomatis membuat yang namanya class extend stateless widget yang pertama, di mana dia mengimplementasikan build-nya itu adalah material app. Nah, di material app ini dia untuk handle dari scaffold yang tadi, scaffold yang ini. Nah, baik. Contoh kita lihat seperti tadi kita buat di sini. Kita Nah, tadi itu kan kita asumsikan kita belum membuat ini. Dan untuk run app-nya, jadi pertama kali main-nya jika kita ini mungkin di bahasa C juga ada kan untuk penggunaan pertama kali aplikasi di running atau di execute main-nya. Nah, main ini dia memerintahkan untuk run aplikasi dengan kelas berdasarkan main. Namun di main ini pertama kali tidak ada. Jadi kita contohkan main app yang pertama. Nah, contoh yang ini ketika my app-nya tidak ada, kita main-nya tidak ada, kita langsung menggunakan scaffold, dia tidak mengetahui konteks dari kanvasnya ini seperti apa. Maka ketika kita klik hot reload, oke. Nah, sebentar. Nah, dia akan error. Karena apa? Di sini bisa kita lihat errornya media query of konteksnya itu tidak ada dan dia bilang di sini di konteksnya itu dia menggunakan scaffold, namun tidak ada media query atau kanvasnya itu yang pertama, sehingga mengakibatkan dia tidak bisa membaca errornya. Apa yang harus dilakukannya? Nah, seperti itu. Maka hasilnya juga akan error seperti ini. Akan berwarna merah dengan tulisan juga errornya seperti apa. Karena dia menggunakan scaffold, namun dia tidak ada material F. Nah, di sini dia disuruh this can happen because you don't have a widget apps or material apps. Nah, maka dari itu kita di sini sudah biasanya Flutter itu diberikan juga solusinya. Ketika ada error diberikan juga solusinya. Nah, contohnya seperti ini. Okay, this can happen because you don't have a widget apps or material app. Nah, kita bisa menggunakan widget apps dengan nama widget apps atau material app. Namun yang biasa digunakan dalam programming itu biasanya menggunakan material app untuk pertama kali. Sehingga ketika kita menggunakan material app ini, lalu kita klik save. Oke, ini masih error dikarenakan yang pertama kali dipanggil itu masih tetap my app-nya, yang scaffold-nya. Namun ketika kita ganti jadi main, class main, dan kita running ulang, jika masih error berarti kita runningnya langsung menggunakan restart. Nah, kita tunggu.
sudah jadi. Nah, maka dari itu kenapa error tadi? Karena kita meninggalkan material app atau kanvas pertama yang harus kita buat. Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada Saudara Agung. Apakah sudah siap? Baik, terima kasih Kang. Sudah siap. Oke, baik. Silahkan lanjutkan untuk pemaparan dari API tersebut ya. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Yusuf Wibowo dari SMKN 13 Bandung. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penggunaan Retrieve Data API pada Flutter. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh tampilan yang akan kita buat nanti. Nah, di sini itu adalah tampilan untuk mengambil data dari API yang akan kita buat nanti. Atau kita akan membuat database yang akan disambungkan dengan Flutter ini. Sebelumnya yang kita butuhkan adalah menyalakan XAMPP pada device kita. Nah, setelah dinyalakan XAMPP-nya, bisa kita mulai dengan membuat database baru. Masuk ke localhost. Nah, di sini bisa kita buat database baru, misalkan Retrieve API. Di dalamnya kita beri 3 data saja dulu. Kita beri namanya misalkan Home Auto sebagai contoh saja. Lalu di sini kita buat datanya yaitu ID sebagai primary key yang kita auto incrementkan atau otomatis bertambah jika datanya ditambahkan. Lalu di sini misalkan kita beri data barang, misalkan, lalu jumlah. Di sini kita buat sebagai teks saja tipenya. Kita buat teks, lalu kita save. Nah, di sini kita coba untuk masukkan data ke dalam tabel Home Auto tadi. Misalkan kita buat data lampu sebanyak jumlahnya misalkan 10 dan juga misalkan gorden 5. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita coba tambahkan 5 data saja dulu. Kita tambahkan misalkan kulkas 1 atau 2. Lalu dispenser 1. Dan 1 lagi mungkin bisa kita tambahkan bell atau alarm. Oke, baik. Jika terlalu cepat dan saya pelan-pelan, di sini kita tambahkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, setelah ditambahkan data-datanya,
bisa kita lihat data-datanya sudah tertambahkan di sini. Lalu setelah kita membuat database baru, kita buat untuk koneksi API-nya. Bisa kita buat di Notepad ataupun Visual Studio Code atau yang lainnya. Kita coba buat di Notepad saja. Nah, di sini kita buat Notepad yang akan kita buat yaitu file PHP untuk mengkoneksikan API atau database-nya. Kita buat di sini yang pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita koneksikan. Di sini kita definisikan host sebagai localhost. Lalu kita definisikan juga user, password, dan juga database. Di sini kita definisikan terlebih dahulu untuk usernya. Usernya seperti biasa ketika akan membuat koneksi PHP yaitu dengan root dan password. Lepas saja kita kosongkan dan juga database-nya kita buat dengan db. Lalu kita lihat di sini nama database-nya yaitu retrieve API. Di sini kita masukkan retrieve API. Lalu kita buat untuk variabel koneksinya. Kita buat dengan MySQL connect. Lalu kita masukkan yang sudah kita definisikan tadi, yaitu host, user, password, dan juga database-nya. Lalu kita buat ordai atau ketika tidak tersambung, kita akan memunculkan sebuah teks. Yaitu misalkan kita buat di sini teksnya adalah tidak terkoneksi. Lalu, nah di sini bisa membuat file baru atau ditambahkan di bawahnya, yaitu kita masukkan fungsi-fungsi untuk mengambil data dari database-nya. Di sini kita buat variabel response berupa array, lalu kita buat variabel misalkan SQL untuk mengambil data dari tabelnya. Kita buat select from nama tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah home auto. Kita masukkan home auto. Lalu jangan lupa biasa titik koma. Lalu kita buat variabel baru yaitu result atau hasil bebas. Kita beri, kita isikan yaitu variabel koneksi yang di query.
untuk mengambil data dari SQL atau variabel SQL-nya. Nah, di sini result itu nanti akan terkoneksikan dengan database-nya yang akan mengambil data dari SQL atau tabel home auto ini. Kita lanjut dengan membuat if variabel result Nah, if result 6 rows ini adalah ketika datanya lebih dari 0, maka akan dipanggil, kita buat while row sama dengan result Nah, while row di dalam while ini ada kita panggil variabel row yang di dalamnya sama dengan result atau koneksi database dan juga mengambil dari tabel ini akan ditampilkan berupa kita tampilkan berupa di sini array push. Nah, di sini nanti akan ditampilkan dengan bentuk array yang di push dan mengambil data dari response yaitu dalam bentuk array dan juga row yang akan ditampilkan. Lalu kita buat datanya ini berupa bentuk JSON dengan echo JSON encode. Dan masukkan variabel respon agar menjadi dengan bentuk array. Lalu setelah itu kita save saja. Di sini kita save di dalam folder xampp, terus di htdocs kita buat data atau folder baru saja, yaitu misalkan retrieve data. Kita save di sini dengan nama misalkan connect atau koneksi.php. Kalau bisa di sini di all files lalu .php. Nah, sudah terbuat, kita coba cek di localhost-nya. Kita coba retrieve data atau file yang baru kita buat tadi. Nah, di sini ada file koneksi.php yang sudah dibuat. Kita masuk di sini. Kita lihat di variabel response. Nah, di sini ada typo. Kita coba. Nah, di sini sudah muncul data-data yang ada di dalam database ini. Nah, setelah itu kita bisa coba untuk membuat project baru di dalam Android Studio atau Visual Studio Code-nya.
kita buat project Flutter baru. Di sini saya menggunakan Android Studio. Kita buat create new Flutter project baru. Kita beri nama misalkan retrieve data. Nah, dipastikan juga untuk Flutter SDK Path-nya sudah terpasang dengan benar atau jika belum, pastikan sudah terpasang. Lalu disimpan project lokasinya bebas di mana saja. Dan juga deskripsinya bisa diubah atau bisa kita biarkan saja. Di sini misalkan kita ubah menjadi retrieve data API pada Flutter. Lalu kita next. Nah, di sini di dalam package name-nya ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin, mungkin di example-nya ini bisa diganti sebagai nama kita atau bisa kita biarkan saja dengan example atau sebagai contoh. Kita finish, lalu kita tunggu untuk Flutter-nya membuat project baru. Nah, di sini sudah terbuat Flutter project baru, lalu kita coba. Kita coba hapus saja kelas app ini, kita masukkan kelas baru. Oh, sebentar, kita ubah my app ini menjadi material app. Yang di dalamnya kita beri home-nya sebagai kelas yang akan kita buat nanti. Misalkan nama kelasnya yaitu API misalkan. Lalu kita beri tema, yaitu theme data. Nah, di sini kita buat, di sini kita tambahkan kurung. Nah, di sini kita buat stateful widget atau stateless widget baru. Di sini kita gunakan stateful widget atau bisa juga dengan menggunakan stateless widget. Di sini kita coba dengan menggunakan stateful widget yang namanya atau nama kelasnya yaitu yang sudah kita buat di sini yaitu API. Lalu di sini untuk return container ini kita ubah menjadi return scaffold. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, return scaffold ini adalah kanvas untuk kita membuat apa saja yang ada di dalam aplikasinya. Misalkan di sini saya buat app bar yang di dalamnya kita beri title berupa teks. Yang kita beri nama misalkan retrieve data API Flutter.
Lalu bisa kita run saja terlebih dahulu agar mempersingkat waktu untuk merunning aplikasinya. Kita run terlebih dahulu saja sembari melanjutkan codingan. Nah, di sini ada error di bagian widget test di bagian sini. Ini kita hanya perlu untuk mengubah my app ini menjadi material app. Nah, seperti ini. Maka errornya akan hilang. Nah, sembari menunggu agar ini terrunning, kita coba untuk melanjutkan membuat tampilannya terlebih dahulu. Kita buat dengan menggunakan membuat bodinya sebagai, karena kita akan hanya menggunakan satu tampilan, yaitu sebagai list view. Kita buat padding terlebih dahulu. Di dalam padding ini kita beri paddingnya yaitu fonts, edge inset, all kita buat semuanya 8.0. Lalu kita buat child baru yaitu berupa container. Yang di dalamnya kita buat child future build untuk membuat atau memproses data yang akan kita ambil dari API-nya. Sebelumnya kita ubah dulu data di data koneksi.php ini kita ubah dari bentuk JSON menjadi bentuk Dart dengan menggunakan kita bisa cari di browser yaitu QuickType.io. Nah, di QuickType.io ini kita bisa mengubah data berbentuk JSON ini ke dalam bentuk Dart ataupun dalam tipe data yang lainnya.
Nah, di sini bisa kita copy paste saja data berbentuk JSON ini ke dalam web bernama QuickType ini. Kita buka Open QuickType. Nah, di sini kita bisa copy paste saja di bagian sini. Copy paste ini. Kita paste di sini, lalu save. Nah, di dalam QuickType ini kita juga bisa mengubah data JSON menjadi data lainnya, yaitu bisa C#, C++, dan lain sebagainya. Kita pilih Dart saja, lalu kita copy paste saja data berbentuk Dart ini ke dalam Android Studio-nya atau ke dalam project kita. Kita buat file baru. Nah, di sini kita buat file baru saja, misalkan dengan nama, misalkan data. Nah, data di dalam data.dart ini kita copy paste saja data yang sudah kita ubah dalam bentuk JSON tadi ke dalam Dart. Kita copy paste saja. Nah, di sini sudah terdapat data-data yang akan kita panggil ke dalam tampilan aplikasi Flutter kita, yaitu kita akan memanggil barang dan juga jumlah. Lalu kita pindah lagi ke main Dart-nya. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu fungsi future yang di dalamnya kita buat sebagai list, lalu dengan nama data yang akan kita ambil, yaitu misalkan barang. Lalu kita buat nama atau variabel, misalkan fetch barang. Kita buat async. Nah, di sini kita membutuhkan library baru, yaitu HTTP, di mana kita bisa menginstalnya dengan kita masuk ke dalam pubspec.yaml. Lalu di sini bisa kita install HTTP dengan versi kita buat any saja, ataupun bisa kita lihat di website resminya, yaitu pub.dev. Kita buat versinya any saja atau versi berapapun. Lalu kita pubget saja. Nah, jika ada error seperti ini, kita pindahkan saja HTTP ini ke bawah
dari Cupertino icon ini. Lalu kita pubget kembali. Nah, setelah selesai menginstal library barunya, yaitu HTTP, kita masuk lagi ke main.dart-nya. Di sini, agar kita pastikan terinstall HTTP-nya, kita get dependencies lagi atau kita paket lagi. Nah, di sini lalu kita import atau kita panggil library yang baru kita install tadi, yaitu HTTP. /http.dart. Jika tidak muncul, otomatis ketika kita mengetikkan importnya. Lalu kita buat HTTP ini sebagai HTTP. Nah, jika sudah, lalu kita lanjut di dalam feature ini, kita buat final response. Kita buat sama dengan await, atau kita buat dengan HTTP get, atau mengambil data dari link yang akan kita masukkan di dalam sini, yaitu kita ambil dari sini. Kita ambil dari localhost retrieve data / koneksi.php ini. Kita ambil saja terlebih dahulu. Lalu kita copy paste di sini. Nah, kita ubah localhost ini dengan menggunakan IP dari jaringan yang kita gunakan saat ini. Di IP-nya bisa kita lihat atau kita cek di cmd atau command prompt pada device masing-masing. Kita cek. Nah, di sini kita ketikkan ipconfig. Di sini ada di bagian wireless LAN adapter Wi-Fi. Di sini ada IPv4 address. Nah, kita copy paste saja IP ini, lalu kita ubah di bagian localhost-nya. Sudah, lalu kita cek di browser, kita ubah localhost-nya menjadi IP tadi. Kita coba. Nah, masih bisa terbuka atau muncul data-datanya. Lalu kita lanjut lagi. Kita lanjut dengan mereturn. Kita ambil return ini dari data.dart. Nah, kita ambil return ini dari barang from JSON ini, atau data dari JSON ini, yang sudah kita ubah ke dalam bentuk Dart di sini. Kita panggil ini di return ini. Lalu dalam kurung response.body. Lalu di sini bisa kita lihat error. Kita lihat terlebih dahulu.
Bisa kita lanjut saja terlebih dahulu. Kita lanjut membuat, kita masukkan fetch barang ini ke dalam sini. Kita buat feature fetch barang. Bentar. Ya, ini adalah tampilan ketika kita merunning di awal tadi, yaitu ketika kita merunning advar ini. Kita coba cek terlebih dahulu. Oh, di sini ada error barang not found karena kita belum mengimport si data.dat ini. Kita import terlebih dahulu. Import. Package. Retrieve data atau nama file project Flutter kita. Slash nama data ini, data.dar. Nah, kita coba, kita cek. Nah, sudah, kita lanjut terlebih dahulu. Karena di Future Builder ini belum kita masukkan fungsi-fungsinya. Dan kita lanjut dengan memasukkan builder. Context. Snapshot. Nah, kita lanjut dengan membuat if snapshot broadcast data. Nah, di dalamnya kita buat sebuah return dalam bentuk list view, atau nanti data-datanya akan terbentuk dalam bentuk list view atau jajaran data-data. Di sini jangan lupa kita buat if-nya ini, kita buat return. Kita masukkan misalkan circular progress indicator. Return circular progress indicator ini adalah loading yang akan muncul ketika snapshot ini tidak memiliki data, atau ketika di dalam database-nya tidak ada data yang disimpan. Kita coba cek terlebih dahulu. Nah, return data ini, return circular progress indicator ini bekerja karena di sini kita belum memasukkan data-data yang sudah kita buat tadi. Ini kita masukkan return list view builder.
yang di dalamnya kita masukkan item count atau membaca data di mana snapshot itu memiliki data panjangnya berapa gitu, atau datanya ada berapa. Lalu kita masukkan string red sebagai true. Lalu kita masukkan lagi item builder yang di dalamnya kita masukkan build context, lalu konteks, dan juga indeks. Nah, di dalamnya kita kita masukkan data, yaitu kita ambil dari sini, yaitu barang. Kita buat datanya dengan barang juga misalkan, dan kita masukkan snapshot data indeks. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah datanya sudah bisa muncul ke dalam aplikasinya dengan kita buat return berupa teks, dan di dalamnya kita masukkan barang, lalu apa yang akan kita panggil, misalkan barang. Bentar, laptop kabinet dulu. Nah, di sini ada error. Oh iya, di sini kita kelupaan titik koma. Kita running ulang. Pak Kasman ya? Lah, jalan ya. Seriusan? Berisik, hangat, pahit, manis sedikit.
Nah, kita lihat. Nah, di sini datanya sudah muncul dalam bentuk list. Tapi di sini masih belum bagus, atau di sini masih hanya kasarannya saja. Di sini kita coba perbagus dengan menggunakan widget, yaitu widget card atau dalam bentuk kartu atau tabel seperti itu. Ada udah gitu emang. Ya buka air. Nah, di sini kita perbagus dengan menggunakan widget, yaitu widget card. Kita buat card. Dan di dalamnya kita beri child berupa kolom atau kolom. Dan di dalamnya kita atur untuk tampilan data-datanya di sebelah kiri, yaitu kita atur row axis alignment-nya menjadi di start atau di sebelah kiri. Lalu kita tambahkan children berupa widget. Nah, kita tambahkan data-data yang akan kita panggil. Kita panggil yaitu teks dan juga jumlah. Kita buat di sini barang, buat barang, kita beri style. Kita beri stylenya yaitu font size, atau kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya 20. Copy paste saja untuk data berikutnya, yaitu data jumlah. Kita ubah saja barang ini menjadi jumlah. Lalu kita save atau hot restart. Di sini kita cek jadi titik koma. Kita save lagi. Nah,
Di sini datanya sudah muncul, yaitu lampu dengan jumlah 10, juga gorden jumlahnya 5, kulkas jumlahnya 2, dispenser 1, dan juga alarm 1. Yang dimana di sini kita sudah mengambil dari data yang ada di database ini. Nah, kita sudah mengambil data dari database ini. Mungkin kita bisa perbagus dengan beri seperti ini. Kita coba terlebih dahulu, dia bisa mengerti seperti ini saja. Mungkin untuk penjelasan materi retrieve data API atau mengambil data dari database ke dalam aplikasi Flutter yang akan dibuat, sekian. Kita menggunakan fungsi dari library HTTP yang kita install di faststack.yaml, lalu kita implementasikan di dalam sini, di dalam future list, mengambil data dari barang atau dari sini, lalu kita buat variabel fetch barang atau variabel baru untuk dipanggil di future builder ini, di mana barang ini akan mengambil data dari link atau HTTP IP dari internet kita, yang dimana akan mengambil dari folder retrieve data yang di dalamnya ada koneksi .php yang sudah dibuat di awal, yaitu yang ini. Lalu akan di return atau dipanggil dari barang from JSON yang ada di sini. Lalu dibuat dalam response body yang akan dipanggil di sini. Fetch barang diambil dari sini, lalu akan ditampilkan di dalam datanya ini. Di sini kita bisa memilih barangnya dengan memasukkan barangnya yang ini, atau bisa kita ganti barang ini dengan data misalkan. Di sini kita ubah juga menjadi data. Di sini akan tetap muncul karena data ini adalah inisialisasi atau variabel yang dipanggil di dalam sini. Di sini mengambil dari snapshot data dalam indeks. Seperti itu. Mungkin untuk Kang Alvin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Ya, baik. Terima kasih kepada Agung yang sudah mendemokan penggunaan penerapan dari API tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa coba di Flutter-nya dan coba juga pembuatan coding API-nya bebas, ingin menggunakan API buat sendiri atau dari kita. Nanti untuk codingan HTTP-nya, untuk codingan API-nya di-share ya, Gung, nanti. Ya, baik, Kang. Nanti akan di-share di forum. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin tambahan ini dari kemarin Pak Siswanto menanyakan ya terkait SCR CPY. Kita demokan saja sekarang, karena nanti mungkin bisa dilihat juga videonya di recording. Tolong. Nah, hal yang pertama, Agung tolong share screen-nya matikan dulu.
Oke. Aduh. Ini mak. Oke, baik. Nah, untuk sekilas yang SCRCPY ini, yang pertama itu kita download terlebih dahulu untuk penggunaan dari Windows. Yang pertama kita masuk ke Google, cari SCRCPY GitHub. Nah, nanti akan muncul yang ini, yang Geni Mobile SCRCPY. Diklik saja. Mungkin saya share untuk yang ini. Selanjutnya untuk Windows kita tidak perlu juga git clone. Kita tidak perlu. Kita tinggal lihat di sini tulisan rilis, di bawahnya ada SCRCPY v1.7, kita klik. Nah, selanjutnya kita cari ke bawah. Nah, di sini aset. Pilih aset berdasarkan Windows yang Bapak Ibu gunakan. Di sini kita menggunakan Windows 64 bit, maka kita download. Nah, setelah tunggu download sebentar, selesai. Setelah itu kita masuk ke foldernya. Sebelumnya kita buat dulu SCRCPY. Di sini kita buat SCRCPY-nya, foldernya, lalu kita ekstrak di dalam sini. Sampai situ. Oke, baik, kita tunggu dulu azan sebentar. Minum tehnya. Kurang lagi orang.
Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Setelah itu kita tutup. Mungkin 5 menit atau 7 menit lagi. Nah, selanjutnya kita buat di sini setelah diekstrak, setelah ekstrak dari datanya atau zip-nya, kita masuk dulu ke Android SDK Bapak Ibu masing-masing di mana? Karena di sini kita simpannya di folder C, di users, di nama usersnya, terus di app data, lokal, pilih Android yang ini, SDK. Nah, di SDK ini, di Android SDK-nya, Bapak Ibu pilih platform tools. Selanjutnya, kopikan ketiga ini, ADB yang ini, ADB Win API, ADB Win USB API, dan ADB-nya dikopikan. Kembali lagi ke SCR-CPY yang tadi. Nah, kita pilih ke Nah, kita kopikan di sini. Setelah itu maka akan muncul mirroring dari SCR-CPY seperti ini. Nah, mungkin untuk demo dari SCR-CPY ini dicukupkan dan materinya dicukupkan. Kita bisa diskusi di forum selanjutnya. Kurang lebihnya bisa ditanyakan di forum. Mungkin untuk materi sekarang dicukupkan sekian. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kami dari tim PPTIK juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas kepada Alvin. kami dan tim. Untuk pertanyaan ataupun diskusi bisa dilanjutkan di forum. Untuk mengingatkan kembali untuk besok, berhubung besok hari Jumat, maka untuk besok akan dimulai workshopnya dari jam 9 pagi, Bapak Ibu dan Terima kasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.